silakan typing ya, jangan pada melototin hostnya aja atau tap-tap layar paling tidak ya. Hostnya jangan dipelototin aja, di tap-tap layar disapa hostnya. Oke, Kak Rena terima kasih, berkah selalu Kak Rena. Kisahnya dia bertemu hal-hal gaib. Sebentar kita undang namanya Rena Zilvia. Kak Rena Zilvia, Kak Rizky Ardiva terima kasih. Iyalah kan. Love Orange Mei Putri, thank you untuk Love Orange dan salam kocak. Kita panggil Karena ya. Karena naik dong Karena. Bunda Eka terima kasih, berkah selalu. Indomie goreng, thank you Indomie goreng. Di tap-tap layarnya dulu ya, di tap-tap, di share live-nya dan jangan lupa typing ya. Biarkan tap-tapnya terus yang kenceng. Srini, Love Orange dan salam kocak, terima kasih. Ya, aku baru bersisi-sisinya dulu ya. Karenanya mana? Karena udah nyampe belum Karena? Cengkrik sudah kayaknya Dedi udah dari tadi, mana naik dong Karena. Nah gitu. Halo selamat malam Kak Karena. Halo selamat malam. Nih Karena. Karena boleh on cam. Nah gitu cakep. Coba bisa sapa dulu temen-temennya Karena. Malam semua. Malam Kak Karena. Ini kacamatanya nggak enak, jadi aku bongkar pasang terus. Waalaikumsalam Kak Karena. Ganti yang baru. Iya, nanti ya ganti yang baru, waktunya yang belum sempat. Juga Kakak. Oke, Karena ini salah satu member family yang ada di TikTok, atau bisa dibilang member dari tim support ya Karena ya. Karena juga salah satu member agensi Kocak. Ya, malam ini Karena akan bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis ya Karena, atau cerita hantu ya, atau apa sih Karena? Ya begitu deh, seputar kita ya dunia mistis dah deh. Bongkar pasang terus. Aduh, Kang Asep, Ki Asep bisa aja. Ki Asep, semua boleh masuk agensi untuk TikTok ya tentunya ya. Asalkan mereka sudah ada apa namanya, sudah bisa mempunyai akses live dan tidak berada di luar negeri. Ataupun akunnya belum pernah tidak terdaftar di agensi lain, itu bisa masuk. Usianya lebih dari 17 tahun itu boleh masuk juga di agensi Ki Asep.
Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, Ki Asep boleh boleh langsung dengan Kakak Rena. Atau nanti, baru terima kasih berkas selalu. Atau nanti boleh DM aku untuk lebih lanjutnya ya Kak Rena. Oke, Kak Rena. Kak Rena ya, pecandu, terima kasih untuk share-share live-nya. Aku pengen dengar cerita nih, pengalaman pribadi Kak Rena untuk sesuatu yang menyeramkan. Musik juga musiknya yang seram-seram. Musiknya yang serem-serem. Mesti yang serem-serem. Iya dong. Gitu. Ada hantu kali ini yang Ada hantu ya. jadi mereka hostnya ketawa terus. Kali ini terima kasih mereka selalu kali ini. Oke, kita malam di kali Hostnya ketawa terus tuh, dedinya ketawa terus hostnya jadi nggak serem. Ya kan? Iya, oke, terima kasih Ki Asep, nggak apa-apa. Next ya, nanti bisa kita lanjut untuk membahas masalah agensi. Thank you pecandu untuk lovers dan salam kocak. Sekarang aku pengen dengar dari Kakak Rena. Oke. Oke ya teman-teman, ini pengalaman saya. Ya dibilang inilah apa? Kalau dibilang serem ya serem, dibilang tergantung kita menyikapinya ya teman-teman. Di suatu hari kan saya ini pindahan rumah ya ke rumah baru. Cerita singkat ceritanya gitu, singkat cerita aja ya. Iya. Terus di suatu hari kan mungkin kelelahan terus saya tidur itu sekitar maghrib lah ya, menjelang maghrib itu. Nah menjelang maghrib terus tiba-tiba itu kayak tahu mimpi tapi kayak nyata gitu. Apa yang dirasakan? Ini kayak nyata, dibilang nyata kayak mimpi gitu, gimana ya? Ada sosok yang tinggi besar gitu masuk ke dalam rumah, mendekati. Pengalaman saya dulu ya waktu pindah rumah baru. Terus dia kayak ngebangunin gitu, tapi saya nggak bangun gitu. Gimana sih ya? Jadi kayak kalau kata orang tua zaman dahulu itu erep-erep katanya guys, erep-erep katanya. Kayak ditindihin. Ya gitu. Ya, ditindihin. Kita mau bangun nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau minta tolong nggak bisa. Itulah di sosok hitam gede tinggi yang mengganggu di alam ini kita gitu. Jadi kayak mimpi kayak nyata, tapi dibilang nyata kayak mimpi gitu guys. Terus pas saya bangun mau teriak gak bisa, mau bangun gak bisa. Di suatu beberapa menit kemudian lah langsung saya terbangun kaget. Ternyata itu udah maghrib ya, ternyata hari udah maghrib. Pas saya tanya ke orang situ, ternyata iya, di rumah situ emang ada penunggunya, sosok yang hitam tinggi besar di rumah itu. Tapi dia tidak mengganggu kalau kita tidak mengganggu juga gitu. Tapi namanya manusia ya, tetap takut ya, tetap takut. Setiap malam kayak ketakutan gitu, dan akhirnya lama-kelamaan kan sering didatengin gitu ya, teman-teman sering didatengin. Akhirnya di suatu hari saya ke orang pintar minta pendapat gimana, akhirnya katanya karena anak saya juga rewel juga ya Ded, karena sering diganggu sosok itu. Akhirnya saya minta pendapat, kata orang pintar itu memang penunggunya itu
di situ udah lama. Orang yang di situ juga memang tidak betah deh tinggal di rumah itu karena sosok itu. Apalagi di rumah itu ada anak kecil. Hantunya cewek apa cowok? Orang nggak tahu cowok apa cowok ya Mas Dimas, soalnya kan tinggi, gede, besar. Cuman mukanya itu nggak jelas, nggak begitu jelas gitu. Akhirnya ke orang pinter yang orang pinter bisa lah ya. Genderuwo itu tuh kan jadi serem saya. Akhirnya kata orang pinter itu memang rumah itu ada penunggunya. Akhirnya saya nggak kuat lagi ya, selang beberapa bulan lah. Akhirnya saya nggak kuat di rumah itu lagi karena anak saya tuh yang kecil sering banget nangis tengah malam. Terus nggak sampai pagi tuh, nggak mau berhenti tuh nangis sampai pagi. Karena itu diliatin sosok itu, sosok yang tinggi gede itu. Akhirnya saya pindah rumah karena saya udah nggak bisa lagi tinggal di situ. Cuman bukan saya aja yang didatengin gitu kan, ini menyangkut anak-anak saya yang kecil. Anak saya kan masih bayi dulu, jadi menyangkut anak. Jadi saya akhirnya pindah. Memang kata orang pintar juga itu namanya, saya nggak bisa nyebutin, saya takut. Namanya itu genderuwo. Aduh, jadi takut kan. Nah, saya punya pengalaman satu lagi nih, boleh cerita lagi gak? Ini pengalaman saya waktu di kampung ya. Pengalaman nggak tahu ke hantu apa. Saya pas lagi tidur mau bangun tuh berat banget, terus mau minta pertolongan. Iya kayak begitu. Saya juga begitu mau minta pertolongan, saya nggak bisa juga Mas Dimas. Mau ngomong nggak bisa, tapi nggak bangun. Mau bicara nggak bisa. Mau bangun juga nggak bisa, berat itu ya, rasanya berat. Ya begitu tuh kata orang dulu itu namanya, kata orang tua dulu tuh ya, rep-rep. Jadi mangap-mangap aja kita, bangun nggak bisa, ngomong nggak bisa, serasa berat gitu. Ya itu sosok itu yang mengganggu itu Mas Dimas, benar itu. Saya didatengin itu tuh. Ini saya punya cerita satu lagi ya. Ini di rumah saya juga ada seperti itu. Iya kah? Siapa ini? Hitam besar tinggi Karis. Ya, berarti mungkin sosok itu ada di mana-mana ya Karis ya. Benar itu. Saya juga pernah Kariski. Dia tuh selalu mengganggu anak saya yang sosok itu Kariski. Benar. Dia senang banget sama anak-anak kecil itu Kariski, benar itu. Saya juga mengalami betapa mengganggunya sosok itu ya. Sama anak saya dulu yang masih kecil itu, masih bayi kan. Akhirnya saya udah nggak kuat lagi, akhirnya saya pindah rumah lagi itu. Satu lagi nih, waktu saya di kampung ya, ini menyangkut orang tua saya nih, pengalamannya nih. Kita kan lagi tidur, kalau di kampung kan biasa sore-sore ya Ded, jam 8, jam 7 udah tidur kan. Di suatu hari kita udah pada tidur tuh, jam 9 udah pada tidur. Terus ibu saya itu memang lagi nggak enak badan Ded. Nah, jam 1 malam, pas kebangun tuh bukan saya ya, yang kebangun itu kakak saya tuh Ded, kakak saya bangun, terus dia nanya, ibu kemana? Katanya ibu kemana gitu Ded. Pas orang pada bangun dah tuh semua ya, ibu kemana katanya. Ternyata dia lagi bengong di luar, di atas itu, di atas rumah saya kan pegunungan Ded di kampung itu. Dia lagi bengong duduk. Pas disamperin dia kayak kosong, pandangan kosong. Lalu dia jalan itu Ded, jalan entah kemana tujuannya itu, nggak tahu kemana tujuannya itu. Terus diikutin sama bapak saya tuh, diikutin sama kakak saya. Ternyata kemana Ded? Dia itu ngikutin sosok nenek-nenek yang ternyata nenek-nenek itu sosok yang penjaga hutan. Kemana jalannya itu ibu saya itu ternyata ke hutan.
Dia nggak mau dipanggil, nggak mau dipanggil, nggak nengok, dipegang dia nggak, udah nggak kayak berasa dipegang, jadi jalan aja tuh pandangannya kosong banget deh, kosong banget gitu. Ternyata dia diajak sama nenek itu, penunggu hutan itu. Ternyata ibu saya itu siangnya itu mungkin ke hutan, ada apa namanya tuh, kalau di hutan itu pohon-pohon besar itu mungkin entah bicara yang mungkin kurang bagus lah ya di situ. Ternyata diikutin ke rumah sama sosok nenek-nenek itu. Setelah malam itu emang udah agak beda sih dari siang juga dia. Cuman kan kita nggak ngerti ya deh, dia kalau kata orang zaman dulu kan ketumpangan katanya ya, ketumpangan. Itu jam 1 malam deh, dia ke hutan lagi deh, ke hutan lagi. Ternyata diajak sama penunggu pohon itu yang di hutan itu deh. Sampai akhirnya kakak saya pulang lagi, bapak saya sama ada tuh kakak saya satu lagi ikutin ke hutan, terus kakak saya satu lagi minta sama orang pinter. Akhirnya sampai di hutan itu dia duduk bengong di bawah pohon itu deh, duduk bengong aja. Terus dia nggak bicara nggak apa. Akhirnya pas kakak saya manggil orang itu, ya mungkin mungkin setengah jam lah ya, manggil orang pinter itu. Akhirnya mungkinlah orang kampung bisa lah ya dibaca-baca gitu deh. Itulah, jadi suara yang ngomong itu bukan suara ibu saya deh, bukan suara ibu saya lagi, tapi suara nenek-nenek itu Dedi. Suara nenek-nenek itu, bayangin di tengah malam jam 1 malam di hutan itu deh, di hutan jam 1, mungkin ada jam 2 lah, jam 2 malam. Soalnya kan dari perjalanan dari itu dia tuh nggak mau dipanggil, nggak mau disapa, nggak mau dipegang, pokoknya jalan aja udah kayak pandangannya itu kosong. Mungkin kan karena apa, jasadnya itu udah dipinjam sama sosok nenek-nenek itu deh. Dan akhirnya setelah dibaca-baca itu keluar, akhirnya pergi, dan akhirnya udah ibu saya pingsan di situ, di hutan itu tengah malam. Rame lah orang sekampung jam 2 malam itu. Percaya nggak percaya ya dalam hal seperti ini. Kalau kita nggak percaya, tapi memang ada. Kalau dibilang percaya, karena bikin kita juga penasaran ya. Kejadian ini sangat langka. Bahkan saya sendiri mungkin bisa dibilang dalam selama hidup cuman beberapa kali nemuin hal-hal aneh. Hal-hal anehnya ya nantilah ya, setelah Karena tuntas baru kita cerita lagi yang serem-serem malam ini ya. Karena ya orang tuanya masih bisa diselamatkan. Betul deh, alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Katanya dengar-dengar juga ada juga yang sampai nggak bisa balik rohnya ya. Ya Allah. Ada tetangga saya cowok sampai meninggal di bawah pohon, dibawa sama sosok makhluk itu deh. Ada sampai meninggal di situ, gak ketahuan. Setelah 3 hari baru ketahuan. Ada tuh tetangga masih muda padahal deh, paling umur 45 lah, ada dibawa sama sosok itu. Kejadiannya seperti apa Karena bisa menceritakan lebih detail kejadiannya yang bisa yang sampai merenggut nyawa tetangganya Karena itu loh. Ceritanya kan bilang aja si Bang Nana lah ya namanya. Si Bang Nana itu dia itu suka dia tuh bikin ini Ded, kalau di kampung itu gula aren. Tahu kan Ded, gula aren, gula merah. Nah, gula merah kan. Jadi dia tuh ngambil airnya itu di hutan Ded.
namanya pohon enau lah ya kalau di sono itu, yang dibikin kolang-kaling itu loh, Ded. Iya, iya, iya. Pohonnya kayak Itu. pohon kelapa ya. Itu yang dibikin. Nah, suatu hari kan setiap hari dia ke hutan ngambil itu, aman-aman aja, Ded. Tapi di suatu hari dia itu pergi jam 4. Biasa juga jam 4 ya, jam 4, tapi kenapa maghrib belum pulang gitu, Ded kan? Maghrib kenapa belum pulang? Udah dicari-cari sama orang kampung itu kemana gitu kan. Pertamanya itu nggak ketemu, Ded. Nggak ada yang dia suka bikin apa, ngambil air gula aren itu nggak ada di situ. Nggak ada. Pas gimana ya, kayak kalau kita mah kalau percaya nih ya temen-temen ya, jadi kayak diumpetin gitu sama makhluk halus, diumpetin gitu sama makhluk halus. Nah, suatu tuh kan jadi hitam. Jadinya jadi hitam gelap sengaja. Suatu hari si Bang Nana lah ya, bilang aja Bang Nana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Bang Nana itu akhirnya diketemukan setelah 3 hari. Setelah 3 hari baru diketemukan. Ternyata si Bang Nana itu dibawa sosok yang penunggu hutan yang dia suka ngambil air gula aren itu. Serem banget. Dibawa nih. Dibawa selama 3 hari, dia dicari-cari di hutan itu nggak ketemu selama 3 hari. Pas setelah 3 hari ternyata dia udah geletak di bawah pohon itu, dia sudah meninggal dunia, Ded. Jenazahnya itu diotopsi gak, Karina? Nggak ada, kan namanya di kampung nggak ada, Ded. Nggak ada otopsi. Jadi mereka orang-orang sana itu asli sana menganggap itu kejadiannya bukan karena sakit jantung atau pembunuhan. Nggak ada bekas apa, nggak ada bekas luka, nggak ada bekas apakah dipukul, apa jatuh, memar gitu, nggak ada, Ded. Nggak ada. Berbusa gitu. Nggak ada, Ded. Nggak ada. Karena 3 hari itu dia nggak pulang-pulang karena dibawa ke alam dia, ke alam si yang alam makhluk halus itu. Bukan ke rumah janda kan, Karena? Bukan, emang Dedi, bukan, Ded. Oke, jadi ya, bagaimana warga setempat bisa bilang bahwa itu dibawa makhluk goib di sana? Kalau di kampung itu banyak orang pintar, Ded. Banyak orang pintar, jadi banyak apa namanya yang punya apa namanya indra keenam gitu, Ded. Jadi mereka tahu mana yang kecelakaan, mana yang dibawa sosok makhluk halus gitu, Ded. Ciri-ciri orang yang dibawa oleh makhluk halus itu ciri-cirinya seperti apa, Karena? Yang dibawa itu yang ini yang apa yang suka ngambil. Iya, si Kak Nana itu kan, apa Nana kan? Nggak, maksudku ciri-ciri orang yang dibawa sama makhluk goib meninggalnya itu ciri-cirinya seperti apa? Meninggalnya apakah keluar lidahnya keluar atau matanya melotot? Enggak. Jadi rapi dia di bawah pohon itu yang dia suka ngambil air aren itu, gula aren itu, dia geletak aja di situ, rapi, Ded. Bajunya masih itu, celananya masih itu, nggak ada berbusa, nggak ada mangap, rapi aja. Oh gitu. Ambil sama itu apa? Jadi apanya ya? Diambil sama makhluk halus itu ininya apa? Nyawa itu apa ya namanya? Rohnya. Iya, rohnya. Iya betul. Rohnya dibawa kayak itu. Diambil sama makhluk halus. Atau mungkin kok bisa?
makhluk, bukan takdir Tuhannya itu ya, bisa dibilang itu takdir Tuhan ya. Takdir Tuhannya dia meninggal, dibawa rohnya sama makhluk halus. Ya, namanya kan di kampung itu percaya nggak percaya begitulah Den. Mau percaya ya begitu, nggak percaya ya emang jelas adanya begitu gitu. Begitu jadi bisnis itu antara percaya dan nggak percaya. Jadi memang sebenarnya setan itu ada, Tuhan menciptakan juga ya. Tuh. Memang ada. Namun kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu tidak semua orang mendapati atau tidak semua orang mengalami kejadian-kejadian yang berbau-bau horor ya. Jadi kayak kebetulan aku undang Karena karena memang aku pernah bicara sama Karena masalah hal-hal yang seperti itu, makanya aku tertarik untuk berbicara di sini ya. Bukannya aku mempromosikan setan, tapi ini hanya sebagian dari pengalaman Karena aja ya. Bahwa Karena itu mengalami perjumpaan dengan roh-roh yang sudah bukan di alam kita semestinya ya. Dan ini kejadiannya bukan hanya Karena, bahkan orang tuanya sendiri pun mengalami hal tersebut ya. Walaupun aku sendiri tidak mengalami, jadi makanya aku mengundang Karena untuk bicara lebih detail ya, kira-kira lebih detail untuk hal ini. Jadi minta maaf sekali lagi, bukan maksud aku ini ngangkat pembicaraan mengenai hal-hal yang seram, bukan maksud aku untuk mempromosikan setan. Jadi perlu diketahui, kita memang tahu bahwa setan itu memang ada. Menceritakan pengalaman aja ini. Setan itu memang ada. Tepuk tangan. Apa Karena? Ya cuma menceritakan pengalaman aja, pengalaman hal-hal yang boleh kita percaya, boleh kita enggak Den. Begitu. Benar. Boleh percaya, boleh enggak, tapi paling tidak kita percaya memang ada setan. Iya betul. Ya, ada. Namun tidak semua orang mengalami perjumpaan dengan setan. Betul itu. Oke. Ciri-cirinya seperti apa? Karena ciri-ciri orang yang meninggalnya itu menurut Karena itu diambil oleh roh atau diambil oleh makhluk goib. Ciri-cirinya itu mungkin Karena bisa ceritakan lebih detail. Kalau yang diambil sama makhluk halus lah dibilangnya ya, itu nggak ada cedera Den, emang benar-benar begitu aja, masih mulus aja gitu Den, nggak ada. Kan kalau kecelakaan, kalau jatuh kan mungkin memar-memar. Mulus. Iya, kalau disiksa orang ya bersih Den, bersih, nggak ada cedera, nggak ada memar gitu ya. begitu aja. Pas seperti dia awal mula gitu. Begitu. Kalau boleh tahu Karena almarhum itu sudah menikah atau belum menikah? Udah punya anak 2 Den. Sudah menikah. Udah Punya anak 2. Waris tunggal bukan Karena? Kenapa? Waris tunggal bukan? Bukan deh. Bukan. Atau dia punya istri lain? Ketahuan sama istrinya, mau nggak mau dikasih itu enggak ya? Bukan gitu ya? Enggak deh. Jadi kesono mana? Ya mana tahu ya, dia punya istri lagi terus kegetnya sama bininya nih. Nah, buatan siangnya pokoknya diaduk racun tikus. Oh enggak, ini benar-benar Benar ya? bukan manusia lah ya, jadi makhluk yang inilah apa namanya, yang mengambil roh manusia gitu deh. Ya.
Bu yang pengen lihat gitu. Udah well Mami, kalau didatengin juga lari Mami. Oke. Selain itu Karina ada kejadian aneh lain lagi Karina yang boleh Karina share di sini karena kita masih punya waktu 20 menit lagi Karina. Cerita ini lah ya, dia apa lah ya? Cerita temen lah ya, kan apa? Suaminya meninggal. Singkat cerita lah ya, suaminya meninggal. Meninggalnya itu kecelakaan, Ded. Kecelakaan motor, tabrakan motor, kecelakaan. Singkat cerita, satu apa namanya, hari pertama aman, hari kedua aman, nah di hari ketiga ya sekitar teman saya yang cerita ini dia sekitar jam malam lah, sekitar jam 12-an adalah yang ketok-ketok pintu, Ded. Ketok-ketok pintu, pertama dilihat keluar nggak ada orang, ketok-ketok lagi, dilihat lagi nggak ada orang. Itu jam 12 malam, saya jadi takut, Ded, yang menceritakannya. Nah yang ketiga kalinya pas dibuka, itulah sosok suaminya datang, deh, yang apa, yang muka berdarah-darah, apa namanya kan, apa udah luka-luka gitu, Ded. Ya mungkin kata orang mah ini sih, Ded, pas meninggalnya itu darahnya masih ada, Ded, nggak bersih gitu kan. Jadinya ngedatangin ke istrinya. Dia mungkin ngedatengin ke istrinya, mungkin pengen didoain apa gitu. Hati-hati Kak Karena, ntar malam ada yang ngetok-ketok lo. Mami jangan gitu, takut. Takut dong. Mami jangan gitu. Tuh sosok ternyata yang didatengin itu sosok suaminya datang, mungkin melihat istrinya lah ya. Cuman datangnya itu nggak secara bersih, jadi menyeramkan, Ded. Jadi dengan muka yang luka-luka ngedatenginnya itu, tapi dia nggak ganggu, nggak apa, kata teman saya, cuman datengin aja. Setelah itu dia nggak ada lagi, pergi lagi setelah itu. Kata orang sih ini apa, pas meninggalnya itu darahnya nggak bersih gitu kan, masih ada darah yang tertinggal. Jadinya suka apa namanya, jadi awas di belakang kalian ada yang ngintip apa tuh. Jadi kalau kata orang kampung masih gentayangan lah gitu, Ded. Ya, gentayangan. Kakak itu di belakang kakak apa itu nggak ada. Jangan menakut-nakutin. Tuh Kak Karen aja takut, apalagi aku jika melihat pasti. Itulah Bunda Eka. Kita tuh percaya nggak percaya, tapi itu memang ada gitu Bunda Eka ya. Kadang kita tak kabur nih. Saya emang gak takut sama hantu, pas didatengin ngacir Bunda Eka. Ya kan? Iya, kadang mereka begitu. Nanti kalau datang saya peluk aja, saya ajak salaman, pas didatengin mah lari terbirit-birit. Kamu juga nanti malam hati-hati tuh, Bunda Eka juga hati-hati. Aduh jangan dong, Dek. Tuh apa tuh di belakang Dedi? Aku biasa lihat hantu karena iya Kak Bunda, hantunya mending ngacir nih, terkencing-kencing. Kan ini juga ya, kan ini pasti takut lah ya.
Walaupun kata kita percaya nggak percaya itu ada apa nggak ada, tapi tetap aja kan sama makhluk itu di belakang tirai ada yang ngintip, ada anaknya mau tahu janda. Aduh. Ya, Di dapur bos ada itu apa-apa. pengaruh juga ya kalau misalnya kecelakaan, terus di tempat kejadiannya tidak dibersihkan, masih tersisa darah-darahnya itu akan membawa pengaruh ya. Aku mintain togel malah tuh sama Bunda Sulis mah dimintain togel deh. Kalau Bunda Sulis berani untuk minta togel, mendingan kita bawa Bunda Sulis aja ke tempat yang seram, karena mungkin Bunda Sulis bisa komunikasi ya. Gimana? Nanti kita dapat nomornya, kita pasangin ya. Mudah-mudahan pas kita pasang itu bisa ngembaliin ongkos yang kita kasih buat Bunda Sulis. Betul. Karena jujur udah umur 17 masih Kristen dan meninggal waktu mau ditutup peti, mata terbuka. Ya Allah, kok bisa begitu Bunda? Kakak Rena nomor togelnya berapa nggak tahu. Aku nggak suka main togel Bang Dimas. Kita mau dengerin dulu Karena dulu nggak sih? Kita dengerin dulu Karena sampai tuntas, baru kalau ada yang mau tanya silakan tanya ya. Kita dengerin dulu Karena ngomong apa. Jadi jangan nanti Karena lagi ngomong, aku nggak mungkin jawab pertanyaan kalian gitu, karena nggak mungkin aku motong omongan Karena. Iya, capek-capek ngomong, kemotong. Mungkin dia ada pengalaman deh. Aku pengalaman kayak gitu nggak ada Karena, tapi pengalaman dengan janda-janda banyak. Ya enggak, aku bukan orang yang berani ya untuk deket-deketin orang. Bukan temanya janda. Os aki. Os aki iya. Jadi janda jangan ada yang mau sama aki. Oh, bukan aki ya. Oke. Kalau pengalaman yang menyeramkan, aku pernah punya pengalaman yang menyeramkan ya. Menyeramkannya itu waktu aku umur kelas 2 SD. Nah, waktu umur 2 SD itu masuklah ke kelas nih, ternyata ramai. Mau masuk ke kelas ya, baru masuk sekolah, mau masuk ke ramai orang berbaris. Terus aku tanya, ini ada apa? Aku bilang, nggak tahu. Temanku bilang nggak tahu. Aku ikut aja antri, kupikir didata dulu kan. Pas mau depanku 3 orang di depanku nangis. Aku kaget gitu kan. Waduh, ada apa gitu kan, gitu kan. Aduh, aku deg-degan. Aku lihat kepo, nggak bisa, ini ada ketutup. Guru itu kan badannya besar kan ya, jadi nutup kita untuk bisa melihat ke dalam. Pas udah gitu, karena yang mereka sudah masuk, sudah antri masuk ke dalam kelas itu, mereka nggak keluar, jadi mereka langsung duduk di kelas. Pas lah giliran aku nih. Pas giliranku, aku lihat ini kok putih-putih, ada apa gitu kan. Putih-putih ini, aku lihat ada 2 orang pakai bajunya putih. Terus udah gitu, ini kenapa sih Bu? Udah nanti giliran kamu aja, kata dia gitu kan. Jadi pas giliran aku, tau-taunya jarum udah mau nempel. Mana sini digituin, dikagetin. Vaksin.
Jadi menurut aku yang menyeramkan itu ketemu jarum Karena bukan menyeramkan ketemu sama ya. Jarum juga menyeramkan ya. iya. Jarum itu Oh, seram. motivasi. Jadi seramnya Didengerin tahu nggak ada tahu-taunya jarum. itu menurutku itu ya itu yang sangat jadi aku lari ke ruang guru, aku ngumpet di kolong mejanya. Sari Rompas, welcome. Malam juga Kak Sari. Jaga dek Bunda, benar nggak punya teman sekarang ini, Bunda lagi sendiri. Selamat Bunda, Bunda harus menikmati kesendirian itu. Dan sebentar lagi ada yang ketok-ketok jendela Bunda. Buk 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 buk. Jadi aku nggak takut sama jarum tumpul. Wah. Tanya ini. Dengarnya sudah misterius jarum. Kepleset terus itu Bang Ju kayaknya. Betul. Nah, Karena perasaan dari seorang istri yang suaminya meninggal karena tertabrak, ya, terus didatangi rohnya, ya, ketika dia buka pintu dan dia tahu itu adalah suaminya, tapi bukan wujud apa fisiknya ya, namun itu adalah bayangan rohnya ya, roh suaminya itu. Nah, apa yang dirasakan sama sang istri ini, Karena? Apakah dia takut, lari, meninggalkan tempat? Enggak, cuman dia kaget aja deh. Tapi tetap dia lihatin sampai nggak kelihatan wujudnya. Enggak merasa takut karena tahu itu yang didatengin itu sosok suaminya. Cuman mungkin hatinya mah kaget deh. Kaget, kata dia kaget. Cuman dia tahu bahwa itu suaminya, enggak dia sampai dilihatin sampai hilang wujudnya deh, dilihatin sama dia. Cuman dilihatin doang Karena. Dilihatin dong, orang dianya aja Nggak ada bicara apa gitu sama sekali. Nggak ada deh, nggak ada Cuma bicara. dilihatin doang sebagai istrinya yang baru kehilangan suaminya. Ya, cuman didatengin itu Kuat aja, ya, betapa kuatnya ditinggal suaminya, dia masih bisa kuat cuman ngeliatin doang. Tidak seperti seorang suami yang mungkin kalau ditinggal istrinya dia ngeliat kayak gitu, bukan hanya ngeliatin, pasti nangis tersenduh-senduh. didatengin malam hari. Ya mungkin pas meninggalnya bukan nangis lagi deh, guling-guling bisa jadi ya kan. Kalau aku didatengin ya mungkin aku nggak akan ngeliatin, tapi aku akan lari. Udah lagi Tina kalau Dedi. Aku dibaca-bacain lah, baca apa ya? Baca surah apa yang biasanya untuk mengusir? Baca doa, didoain deh supaya arwahnya tenang. Nah, Karena kan waktu pernah kejadian kemarin itu, kan Karena juga tadi menyebut Karena sempat baca-baca ya. Boleh nggak sih kasih tips buat para penonton ya, yang tentunya seiman dengan Karena? Mungkin ada hafalan-hafalan apa yang dibacakan ketika menemui makhluk halus. Ya buat teman-teman ya, betul tuh kata Bang Dimas, kalau kita merasa takut, merasa ada yang datang ke tubuh kita baca betul ayat kursi, surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Betul itu Mami. Yang terpenting itu ayat kursi kita bacain. Betul itu. Kalau kita udah merasa nggak nyaman, ada rasa-rasa takut kan, kalau didatengin gitu begitu deh, walaupun wujudnya kita nggak ngeliat,
tapi di badan kita udah berasa ada rasa takut, biar biasa-biasa aja jadi nggak biasa aja gitu Den. Nggak biasa itu seperti apa Karina? Berkah. Jadi kayak badan kalau kita didatengin ya, kalau kayak didatengin terus kayak mau didatengin makhluk itu, jadi badan kita juga udah nggak enak Den. Kayak misalkan nggak enak berat, badan juga terasa berat. Terus yang biasanya nggak takut jadi ketakutan, itu tanda-tanda orang yang mau didatengin makhluk halus. Yaitu Berasa ketakutan. Kalau berat seperti apa Kak? Kayak mau ngangkat badan nggak bisa atau mau ngelangkah nggak bisa? jadi berat aja badannya Den. Bukan karena banyak makan. Udah ketempelan gitu, berat aja badan itu. Beratnya bukan karena kegemukan Kak. Bukan karena kegemukan banyak makan gitu. Beratnya gitu Kak. Bukan Den, bukan. Terus udah ketakutan itu kuncinya itu. Ya tuh merasanya itu panas dingin, dia benar juga itu kuncinya itu bacain ayat kursi aja deh, dibacain Panas ayat dingin kursi. itu meriang. Panas dingin itu meriang ya. Iya beda tapi meriangnya bukan sakit deh. Panas dingin sakit tapi ketakutan. Ketakutan, merinding kali ya. Nah merinding gitu. Kalau merinding kayak gitu aku pernah ngalamin. Betul. Kalau merinding kayak gitu aku pernah ngalamin waktu itu tahun berapa ya? 2006. Jadi aku ada di garasi ya, itu udah malam ya, ada di garasi baru matiin lampu. Di sini tuh berat nih, bung. Iya kayak merinding gitu ya. Bagian sini aja ya. Sini. Itu pernah ngalamin ini kenapa nih aku bilang gitu. Kenapa sih? Untung ada yang jaga rumah kan. Mas Rafiq aku ingat tuh. Sini. Ini ada apa nih? Aku bilang gitu kan. Gue juga merinding. Pas dibilang merinding, baru aku lari. Tapi aku nggak sempat ngeliat, cuman ngerasain aja apa itu merindingnya tuh seperti apa. Aku ngerasain berat merindingnya benar. Beda dari merinding sakit perut beda. Dikit lagi. Betul katanya tim yang ketahuan bisa hilang nyawanya. Lia, thank you. Untuk yang follow aku nanti aku izin follow balik. Oke. Itu rasanya disentuh Dedi. Aku pernah ditindih sama goib, ngomong pun tidak bisa dalam hati baca 3 kul and ayat kursi alhamdulillah. 3 kul itu apa Karina? Kulhu itu ayat pendek deh, surat pendek. Oh itu ayat pendek ya. Betul, surat-surat pendek. Jadi buat kaum musliman ya, pastikan kalian sudah bisa membaca ayat kursi ataupun kul itu ayat surat-surat pendek. Kul apa tadi Karina bilang? Kul huwallahu ahad itu ini surat Al-Ikhlas deh. Surat buat Jadi memastikan kalian pandai membaca ya ataupun ya kalau aku sih simpel ya, paling aku baca dalam hati ya. Lalu kalian harus menghafalkan bahasa Arab juga ya itu ya. Dengan bahasa Arab kan ya. Karena itu ayat kursi itu bahasa Arab ya. Iya betul bahasa Arab deh. Bahasa Arab itu. Ya, jadi itu pegangan buat kalian yang kaum muslim, pastikan pandai membaca surah Yasin. Iya, Al-Ikhlas. Oke. Anas Bunda benar kul itu. Setiap rumah pasti ada penunggunya. Alhamdulillah karena setiap rumah pasti ada penunggunya. Iya. Pasti ada penunggunya. Nah, oke, sampai di sini perjumpaan kita ya. Nextnya siapa yang mau bercerita tentang hal-hal mistis atau misteri ketemu dengan makhluk-makhluk yang sangat sangat menakutkan.
atau sangat yang bikin kita menggelitik, kalian boleh nanti join sama aku, boleh DM aku, terus nanti kita buat jadwal kapan kita naik bareng seperti aku dengan Kakak Rena. Buat semua, terima kasih, sampai jumpa lagi di gelombang yang sama. Berkah selalu buat kalian orang-orang baik ya, sehat selalu. Kakak Rena terima kasih. Kakak Rena terima kasih sudah menyita waktunya ya. Semoga Kakak Rena selalu dalam lindungan, diberkati di setiap pekerjaan tangan Kak Rena, dan buat semua yang ada di sini juga tentunya ya. Terima kasih. Bye bye semua.